Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai akuntansi liabilitas. Yang pertama, definisi ya dari liabilitas. Kalau dulu istilahnya itu hutang gitu ya, atau utang gitu. Tapi untuk sekarang ini lebih ke liabilitas gitu. Jadi pengertiannya adalah kewajiban kini, entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Jadi kalau misalkan unsur-unsurnya saya gambarkan ya, kewajiban kini, kemudian ada peristiwa masa lalu untuk pengeluaran sumber daya. Ini kaitannya dengan ekuitas berarti ya. Jadi kalau dalam persamaan dasar akuntansi itu kan harta atau aktiva itu sama dengan pasiva. Pasiva itu liabilitas ditambah ekuitas, utang tambah modal. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini itu yang jangka pendek atau nama lainnya liabilitas lancar. Nah, yang dimaksud dengan liabilitas lancar yaitu intinya jangka waktunya itu kurang dari 12 bulan ya atau 1 tahun. Nah, tujuannya itu untuk diperdagangkan, misalkan utang dagang gitu. Kemudian ini entitas itu perusahaan ya. Mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Berarti yang lebih dari 12 bulan itu namanya liabilitas tidak lancar atau istilah lainnya jangka panjang. Ini contoh-contohnya ya untuk yang liabilitas jangka pendek. Utang usaha ini untuk usaha jasa ya. Kalau dagang ya langsung aja utang dagang gitu. Wesel bayar ya. Kalau wesel tagih masuknya piutang. Kemudian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo ya, berarti ya tinggal 1 tahun gitu kan jatuh tempo, itu masuk ke jangka pendek ya. Kemudian utang dividen ya, dividen itu harus segera dibayarkan apabila sudah diumumkan, jangan sampai lebih dari 1 tahun. Udah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai dividen ya. Kemudian DP ya, bukan Dewi Persik ya, down payment atau nama lainnya uang muka ya, uang di muka itu. Selanjutnya pendapatan diterima di muka, ini juga masuk ke liabilitas jangka pendek atau dulu nama lainnya itu pendapatan ditangguhkan ya. Kemudian utang PPN atau PPNBM ya, PPN itu pajak pertambahan nilai. Kalau PPNBM ini N-nya kecil ya, pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian utang PPH, pajak penghasilan, utang gaji. Kemudian ini ya yang perlu diperhatikan di sini, utang gaji itu apabila dibayarkan lebih dari bulan di mana pegawai itu bekerja. Misalkan untuk gaji bulan Januari maka harus dibayarkan pada tanggal-tanggal di bulan Januari. Ketika dibayarkannya bulan Februari, meskipun itu tanggal 1 Februari, itu masuk ke dalam gaji. Jadi ketika tanggal 31 Januari itu harus dihitung sebagai utang gaji. Sampai kapan? Sampai dibayarkan. Misalkan dibayarkannya besok, ya berarti utang gajinya berkurang. Gitu ya. Itu perbedaannya. Ini sesuai sekali dengan prinsip Islam, yaitu bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering gitu. Lebih bagus lagi kalau bayarnya awal bulan gitu, tanggal 1 gitu. Gaji Januari ya bayarnya 1 Januari ya, seperti saya ini. Kemudian ada juga yang tengah bulan gitu ya, tanggal 15, ada juga yang tanggal 25. Yang penting jangan melebihi bulan tersebut gitu. Kalau lebih ya nggak apa-apa, tapi kan dituliskannya nanti di pencatatan sebagai utang gaji gitu kan.
Selanjutnya utang dagang atau bahasa kromo Inggrisnya account payable. Nah, dalam utang dagang ini sering kita lihat termin pembayaran ya. Ini saya yakin udah paham semua ya. Misalkan 2/10 N/30. Maksudnya apa? Pembelian akan diberikan potongan 2% ya. Jika dibayarkan dalam waktu 10 hari. N30 maka jangka waktunya 30 hari gitu. Ini namanya termin, bukan cermin ya. Termin pembayaran. Selanjutnya ini timbul permasalahan apabila jumlah kreditornya banyak gitu kan. Maka akun utangnya tetap satu, tapi nanti akan ada namanya kartu utang gitu. Jadi setiap kreditur punya kartu masing-masing. Nah, tugas utamanya ini harus ada SDM khusus ya yang menangani itu. Apalagi kalau nominalnya besar-besar gitu. Ya karena itu kewajiban ya, kewajiban harus dibayar. Kalau enggak akan ditagih terus sampai di akhirat nanti gitu. Yang satu tugasnya bagian kartu utang untuk mencatat jumlah terutang, kemudian mencatat jumlah hapusnya utang apabila sudah dilunasi gitu. Memeriksa pembayaran secara tepat, kemudian membuat laporan. Ya, ini yang paling penting. Nah, laporan utang isinya apa aja? Laporan posisi utang. Jadi, kalau dalam usaha itu memang tidak bisa dipungkiri ya, karena apa namanya untuk salah satu penambah modal itu kan. Ya biar bisa ekspansi atau perluasan buka cabang di mana gitu. Atau misalkan untuk diferensiasi apa namanya membuat produk yang berkualitas itu kan perlu modal yang besar juga gitu. Nah, ini isinya laporan utang itu laporan posisi utang berapa gitu. Kemudian laporan utang jatuh tempo. Yang jatuh tempo itu berapa juga gitu, itu harus segera diketahui. Kalau enggak nanti lewat jatuh tempo bisa kena denda ya atau sanksi administratif. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu validitas dokumen ya, keabsahan dokumennya. Sekarang itu banyak yang palsu-palsu gitu ya. Kemudian jumlah rupiah yang benar. Ini jangan sampai typo. Ini bahaya sekali kalau sampai typo gitu. Harusnya nulis angka 8, tertulisnya 9. Itu kan merugikan. Kemudian data yang lengkap juga penting ya. Jangan sampai datanya tidak utuh gitu. Dokumen transaksinya harus disimpan secara benar. Kalau sampai hilang nanti ya apa namanya bisa dipertanyakan gitu. Nah, untuk dokumen transaksi itu ya pencatatannya itu kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas, kemudian jurnal pembelian dan jurnal umum. Jadi dalam pencatatan ini kalau yang pengeluaran kas dan pembelian ini jurnal khusus ya. Saya yakin udah diajarkan di pengantar akuntansi 1 ya, sehingga saya tidak usah mengajarkan lagi nih. Kemudian yang ketiga jurnal umum. Ini untuk mencatat apa namanya? Retur gitu ya apabila terjadi pengembalian. Kalau pengeluaran kas jelas apabila kita melunasi hutang. Kalau jurnal pembelian apabila kita membeli barang dagangan secara kredit. Masuknya jurnal pembelian. Oke, langsung aja kita ke contoh soal ya. Ini misalkan ada data dari PD Rima Melati gitu. Ini jurnal pembeliannya ya. Ini bentuknya seperti ini. Yang di debit ada pembelian, ada perlengkapan, kemudian yang di kredit ada utang dagang. Yang kita gunakan ini yang pembelian aja nih. Pembelian maksudnya pembelian barang dagang gitu ya. Tidak perlu diperinci. Yang perlengkapan nggak usah. Ini kan tidak masuk gitu ke dalam apa namanya yang kita maksudkan liabilitas apa yang kita bahaskan utang dagang tadi kan.
Kemudian ini di bawah kita lihat udah balance ya. Ini kan kalau dijumlah 10.100.000, ini juga 10.100.000 ya, balance. Oke, bentar saya pindah tempat dulu. Oke, udah. Lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Ini debitnya ada utang dagang ya, karena kita mengeluarkan kas, berarti kasnya dikredit ini. Ya, ada potongan pembelian juga. Kemudian ada beban gaji, ada beban asuransi, ini nanti tidak usah dimasukkan ya dalam kartu utang. Ini juga kalau dijumlah balance ini. Kalau tidak percaya silahkan hitung sendiri. Kemudian oke, ini kita masukkan ya tadi jurnal, enggak ada jurnal umum ini contohnya ya, cuma jurnal pembelian sama pengeluaran kas. Kalau jurnal umum tadi untuk retur ya, kita plotkan ke masing-masing kreditur ya. Tadi ada berapa ini? PT Eka, ada UD Maju, ada UD Laksana, ada UD Mekar, ada 4 ya. Kita ke PT Eka dulu. Kita lihat, loh ini ada yang kurang ya, ini harusnya tambah ini ref-nya ya. Dan dari mana angkanya? Ini 3 juta gitu kan di kredit. Kita lihat, nah ini utang dagangnya kan di kredit ini dari jurnal pembelian, maka masuknya ke sini ke kredit, kemudian saldonya ya 3 juta sama. Cuma itu ya PT Eka. Selanjutnya UD Maju. UD Maju kita lihat jurnal pembelian. UD Maju ada 2 ini ya. 1.200.000 lihatnya yang dikredit ya, karena 1.200.000 sama 2.300.000. Mana sih ini 1.200.000 sama 2.300.000. Nah tapi di jurnal pengeluaran kas yang 2.300.000 ini utang dagangnya di debit, berarti kan udah dibayar, berarti masukkan ke sini debit, berarti ini kan ditambah nih saldonya 1.200.000 tambah 2.300.000 3.500.000. Nah debit itu mengurangi ya kalau utang itu ya, dari 3.500.000 kurangi 2.300.000 hasilnya 1.200.000 ini. Itu selanjutnya udah laksana, kita lihat dari jurnal pembelian dulu. Udah laksana ini perlengkapan nggak masuk ya, maaf. Oh tetap masuk ya, berarti 600.000 sama 400.000 ini ya dikredit semua ya, tapi di jurnal pengeluaran kas 600.000 nya dilunasi nih tanggal 27, berarti di debit. Oke, masukkan ya 600 tambah 400 1 juta dikurangi 600 karena sudah dilunasi jadi tersisa 400. Udah Mekar terakhir, ini lihat dari jurnal pembelian dulu. Nah ini udah Mekar ini ya 2 juta gitu ya jurnal pembelian, tinggal dimasukkan aja ini, masukkan ke kredit ya karena utang gitu, berarti di kredit 2 juta. Nah oh ada satu lagi, toko mawar. Toko mawar ini jurnal beli ini ya 600.000 beli perlengkapan, ternyata ini digabung ya, berarti yang kita bahas tidak hanya pembelian barang dagang, perlengkapan juga kita bahas juga ya. 600.000 ya di kredit. Nah kemudian kita masukkan ke rekapitulasi utang. PDK tadi kan 3 juta ini, tinggal pindahkan aja 3 juta, kemudian udah laksana 400, ini 400, kemudian udah maju 1.200.000 ini kan, pokoknya selalu terakhir lah. Udah Mekar 2 juta ini, kemudian toko mawar 600 masukkan, sehingga jumlah utangnya semuanya 7.200.000. Oke, mungkin itu saja contoh soalnya ya. Nanti ada tugasnya sama persis seperti contoh, cuma beda angkanya aja. Nah kalau ini ada jurnal umumnya nih, retur ya, retur itu di kredit, berarti nanti di kartu utangnya utang dagangnya debit ini ya, mengurangi ya, karena dikembalikan sih berarti tidak jadi utang gitu. Ini datanya, kemudian kamu harus bikin seperti ini dulu ya, masing-masing kreditur baru di rekapitulasi, nanti jawab hasilnya aja ya. Sekian dari saya,
Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum.